Pakai serewagu. Heran kawan ini patu hari tadi. Tengale. Iyo fai gitu tengah serewagu ta. Pantaslah celana bapak ini yang gemuk yang dia pakai. Pantas enggak? Saya mau katakan sederhana. Begitulah hidup di dalam kegelapan. Genset tidak dihidupkan gelap. Lalu akhirnya dalam kegelapan celana orang pun kita pakai. Dalam kehidupan ini seperti itu juga. Mengapa kita melakukan kesalahan? Pelanggaran. Mengapa? Sederhana saja. Anda masih hidup dalam kegelapan. Tak mungkinlah bisa kita melihat kecuali yang saya lihat ya binatang. Hamau. Mau kara. Masih bongi mau fana-fana mana ya. Tapi saya mau kata kalau kita, saya dan Bapak Ibu adalah manusia. Dalam kegelapan tak mungkin kita bisa melihat apapun. Tidak bisa kita membedakan mana yang baik dan benar. Tidak bisa. Itu hidup dalam kegelapan. Mengapa banyak orang berbuat dosa? Mengapa banyak orang berzina? Dia kawin sama istri yang orang lain. Itu karena dia tidak hidup di dalam terang. Kegelapan sudah menguasainya. Sehingga apapun yang diperbuatnya, dia tidak bisa membedakan apakah ini benar atau salah. Dan itu yang dikatakan, jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi persekutuan kita dengan Bapa di sorga, persekutuan kita dengan Yesus yang adalah terang dunia itu, membuat kita satu dengan yang lain mengalami persekutuan. Karena kita sama-sama dibasuh dengan darah yang sama, darah Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah sama-sama hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka tidak ada rasa ego lagi. Semua kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini buktinya. Itu yang kata-kata persekutuan di bahasa Jawa kuno. Persekutuan itu dari kata sekutu. Ini Jawa kuno ya, sekutu. Se itu satu. Kutu ya kutu. Kalau begitu sekutu artinya apa? Satu kutu. Dan ini pengalaman mama-mama dulu menjaga ayam supaya jangan makan padi yang lagi dijemur. Mereka duduk di teras sambil mencari kutu. Fadalima ira nola faulibano ira dannya ke belakang. Dan yang hebatnya, orang yang belakang dapat kutu kawannya di depan. Senang mereka semua lima. Inusa dasa sabuang. Jadi apa yang ditemukan oleh kawannya dirasakan sampai di depan. Itu namanya satu kutu. Mereka menjadi sekutu kawan sambil ngomong-ngomong cerita mereka. Saya mau katakan orang Kristen dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan dengan teman-teman kita. Ada amin? Mesti begitu. Suka duka firman Tuhan berkata, kita mengalami apa yang dialami oleh orang. Dan itu bisa dialami lewat pelayanan konseling. Karena itu firman Tuhan berkata, ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Mesti kita jujur. Ketika Tuhan menerangi kita, nampak semuanya. Mesti semua terang itu menerangi sampai ke hati kita yang terdalam. Karena itu jangan pernah berkata, saya tidak berdosa. Itu menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Karena kebenaran mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kebenaran itu mengatakan bahwa kita semua sudah berdosa. Dan karena itu semua orang membutuhkan keselamatan. Membutuhkan Yesus Kristus tanpa kecuali. Orang yang tidak membutuhkan Yesus, menganggap Yesus itu tidak dibutuhkan oleh, itu pertanda bahwa dia masih hidup dalam dosa. Karena itu ayat 10, ayat 9 ini ada di agenda BNKP sering dibaca oleh liturgos. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bukan main-main ini. Kalau engkau mengaku dengan jujur engkau berdosa di hadapan Allah, maka Allah itu mengampuni segala dosa. Kata-kata mengampuni segala dosa. Tidak ada satupun dosa yang dibiarkan. Ketika darah Kristus di kayu salib, ia menyelesaikan semua itu. Dan tidak ada hanya mengampuni atau mendamaikan, tapi menyucikan. Menyucikan, membersihkan. Sehingga layak dipakai lagi. Membersihkan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, berarti kita sendiri membuat Yesus itu menjadi pendusta dan firman kebenaran ini tidak tinggal di dalam kita. Saya teringat satu nats firman Tuhan dari Amsal 28. Amsal 28 ayat 13 berkata begini. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, mengakui pelanggaran dan meninggalkannya, tidak melakukan lagi, itu yang disayang Tuhan. Bahasa Nias lebih bagus sekali. Haniha zamini ehorenia basile fozu. Abau saya itu ni hanalau lefozu ada. Dan memang lefozu faamate lua-lua. Hani hazamini ehorenia basi lefozu. Basa ngombaka horenia basa mehoi bafaluka bahkedede. Ada dua. Sangombaka horenia basa mehoi. Mengakui dosa jangan lagi ulangi dan meninggalkan. Tinggalkan di situ dan itulah pertobatan. Definisi pertobatan. Tinggalkan dan tidak pernah kembali ke dosa itu lagi. Itu baru pertobatan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang mau datang kepada Tuhan, itulah yang mendapat kehidupan. Luar biasa kasih Tuhan membuka ayat 1 lagi bagi setiap orang. Yohanes berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, karena bisa kita saja jatuh dalam dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Ini berbeda. Yang pertamanya itu hidup dalam dosa. Tapi yang kedua kalimat jika seorang berbuat dosa, artinya dia jatuh tanpa sengaja. Ia melakukan pelanggaran. Lalu firman Tuhan berkata, kita mempunyai seorang pengantara, imam agung,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Ketika kita datang kepada Yesus, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Itulah sebabnya Yesus adalah obat yang ampuh untuk mengatasi segala macam dosa. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kalimat ini, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dosa apapun itu, dalam pikiran kita, dalam mulut lidah kita, dalam hati kita, dalam seluruh hidup kita, itu damaikan dan disucikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini pengajaran Tuhan Yesus di Injil Lukas yang dibaca liturgos tadi atau worship leadership. Sudah dibaca kepada kita. Perhatikanlah kalau engkau sudah hidup dalam terang itu, jangan sampai terang yang ada padamu itu menjadi kegelapan. Ini tetap dibersihkan. Ya. Ada beberapa lampu di rumah dulu. Kenapa begini? Ini belum terbakar lampunya, masih bagus. Ternyata sudah banyak sekali abu, laba-laba di situ sudah ada. Sehingga menjadi kegelapan. Sekali lagi kita terus dari sehari ke sehari dibaharui oleh Tuhan. Supaya terang yang ada sama kita itu tidak berubah menjadi kegelapan. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yesus adalah terang. Mari kita punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan hidup dalam kegelapan. Setiap dosa kita harus kita akui di hadapan Tuhan. Jangan pernah sembunyikan. Siapa yang menyembunyikan itu orang silefozum. Harus kita mengakui setiap dosa kita. Dan berjanji berhenti tidak mengulangi dosa itu lagi. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan kita Lukas 11 ayat 35 tadi. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bersama-sama. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jangan menjadi kegelapan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi ini. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau adalah terang dunia yang menerangi sampai ke lubuk hati kami yang terdalam. Apapun Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Terima kasih Engkau jaminan bagi kami. Bahwa Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan sayap mengkukan terbang tinggi. Dengan